Salam, perkenalkan nama saya Yapet Koris Sanuki. Saya kelas 12 TP2. Saya akan praktek agama dengan tema, saya ambil tema menjadi pembawa damai sejahtera. Materi kelas 12. Nah, di sini saya ambil ayat Alkitabnya di Matius 5 ayat 9. Mari kita buka terlebih dahulu Matius 5 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, di materi ini saya memiliki suatu kesan terhadap hati saya untuk mengambil dari ayat ini. Nah, ada beberapa makna dari ayat ini. Makna damai sejahtera mengandung makna sangat berarti bagi kehidupan manusia. Tidak ada ucapan damai sejahtera akan terbuang percuma, sebab sumbernya adalah Allah yang memberikan kesejahteraan di hidup kita ini. Itulah makna dari damai sejahtera. Dan ada juga peran sebagai pembawa damai sejahtera. Pembawa damai sejahtera itu menerima tanggung jawab yang tidak kecil sebagai pembawa damai sejahtera. Pembawa damai sejahtera berarti bersedia berdamai dengan Allah agar memiliki damai sejahtera dalam dirinya, lalu meneruskannya kepada orang lain. Juga ada beberapa cara beroleh damai sejahtera. Satu, ada 3 poin penting dalam memperoleh damai sejahtera. Yang pertama adalah hidup berdamai dengan Allah. Hidup berdamai dengan Allah tidak dapat dilakukan oleh orang yang berdosa. Di dalam Roma 3 ayat 23, beginilah firman Tuhannya. Mari kita baca lagi di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23, beginilah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti ini adalah kehidupan tanpa damai sejahtera, sebab hubungan dengan Allah terputus oleh hadirnya dosa. Oleh karena itu, dibutuhkanlah perantara yang memperdamaikan hidup berdamai dengan Allah. Dimulai oleh Allah dan dilakukan oleh Allah sendiri melalui anaknya Yesus Kristus menjadi pendamai manusia dengan Allah. Kembali memiliki damai sejahtera dan tidak ada jalan perdamaian yang lain selain melalui Yesus Kristus. Pengorbanan dan kematiannya di kayu salib merupakan kurban bagi perdamaian itu. Jadi berdamai dengan diri sendiri berarti mengampuni diri setelah mohon pengampunan kepada Allah dan berdamai dengannya. Berdamai dengan diri sendiri bukan menyangkal rasa bersalah dan tanpa penyesalan, tetapi mengakui semua
perasaan dan penyesalan itu di hadapan Allah, sehingga tidak ada lagi bayang-bayang yang menakuti kita, yang merasa tidak nyaman lah kayak gitu. Nah, itu poin kedua. Dan kemudian di poin ketiga, kita harus hidup berdamai dengan sesama. Maksudnya hidup berdamai dengan sesama itu di dalam Roma 5 ayat 8. Mari kita buka lagi di Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, di ayat ini pasti jika sebesar itu ungkapan kasih Allah kepada manusia, tidak ada alasan lagi manusia tidak mengampuni dan berdamai dengan sesamanya. Dan kesimpulan dari ayat ini, jadi kesimpulan dari materi menjadi pembawa damai sejahtera di dalam Matius 5 ayat 9 bahwa membawa damai sejahtera tidaklah mudah, memiliki tanggung jawab yang besar di lingkungan kita, dan memiliki 3 poin penting yang harus dilakukan menjadi pembawa damai sejahtera, yaitu hidup berdamai dengan Allah, hidup berdamai dengan diri sendiri, hidup berdamai dengan sesama, sehingga kita akan menjadi anak-anak Allah. Sekian dari saya untuk khotbah dari Matius 5 ayat 9, kiranya diberkati. Saya tutup. Salam.